Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada hari ini kita akan mempersiapkan diri kita dan juga keluarga kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kembali hari ini kami umat-Mu bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu dan kami mau memuji, menyembah Tuhan. Biar Tuhan bertahta di atas pujian kami, pimpin tuntun berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami buka dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan pada ibadah kita saat hari ini. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sembah Tuhan. Mari umat Tuhan sembah. Kami sembah. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Syukur bagimu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur, kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami sekalian. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau setia menjaga, memelihara dan melindungi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan setiap umat Tuhan, semua orang yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah saling mendoakan. Kita membaca bersama di dalam kitab Injil Lukas 22 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita membaca satu kebenaran firman Tuhan, di mana terjadi dialog antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Dan dalam ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana di antara murid-murid mereka mempersoalkan siapa yang terbesar. Dan Tuhan berkata kepada mereka, yang terbesar adalah yang mau melayani, yang mau menjadi berkat, yang mau menjadi hamba. Dan ketika dia berbincang-bincang dengan Simon, maka Yesus memberikan teladan dan contoh lewat ayat ini, di mana Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dari ayat ini saya mengambil satu tema, yaitu saling mendoakan. Kita belajar dari Yesus sendiri, di mana dia memberikan teladan dan contoh kepada kita. Dia berdoa buat murid-muridnya, dan dia ingin supaya kita sebagai murid-muridnya, kita juga belajar untuk melayani orang lain dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kenapa kita harus saling mendoakan? Karena doa itu
adalah kunci kekuatan kita. Doa itu adalah kunci kemenangan kita. Hari-hari ini kita ada pada zaman dan situasi yang tidak mudah. Nah, untuk itu kita perlu saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Bagian yang pertama, siapa yang harus kita doakan? Yang pertama, orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Yang harus kita doakan adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Efesus 6 ayat 18, firman Tuhan berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi setiap waktu ketika kita berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi perlu kita berdoa buat orang lain, berdoa buat orang-orang kudus, berdoa buat orang-orang percaya. Yang kedua, siapa yang perlu kita doakan? Yaitu mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita perlu berdoa buat mereka. Efesus 6 ayat 19 dan 20. Juga untuk aku, Paulus berkata, berdoalah juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk berdoa buat pemimpin kita, karena melayani Tuhan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah dan gampang. Kalau hari-hari ini kita melihat pemimpin-pemimpin kita, mulai dari presiden, menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, kelurahan, desa, dan RT RW, mereka berjuang. Demikian juga dengan pihak keamanan, TNI dan Polri. Mereka sedang berjuang dan memimpin bangsa ini. Sungguh sangat tidak mudah untuk memimpin kurang lebih 270 juta jiwa yang ada di dalam bangsa ini. Beberapa hari yang lalu saya melihat dan menonton berita di televisi, bagaimana presiden kita mengundang para kepala daerah, para gubernur, dan dia menyampaikan dua hal penting, di mana supaya para pemimpin-pemimpin kita dalam kuartal yang ketiga ini, yaitu bulan Juli, Agustus dan September ini, harus memanfaatkan anggaran belanja itu dengan baik dan benar, harus menggunakannya untuk mendongkrak ekonomi di dalam bangsa kita supaya dipulihkan. Lalu hal yang kedua yang ditekankan adalah supaya pemerintah dan masyarakat ini bersama-sama berusaha, bekerja sama untuk bisa mengatasi COVID-19 yang saat ini menyebar di bangsa kita dan juga yang ada di dalam dunia ini. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 sampai 18, firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin dunia saja dia memikirkan nasib rakyatnya. Nah, demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan, kita perlu mendoakan karena hamba Tuhan juga memikirkan nasib, jiwa dan keselamatan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan semua orang. Itu yang menjadi pergumulan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para pelayan Tuhan, sehingga mereka dapat membimbing, menuntun,
dan mengarahkan umat Tuhan ke jalan yang benar. Karena iblis juga tidak tinggal diam. Iblis juga berusaha untuk membelokkan iman orang-orang percaya dengan berbagai macam pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ada pengajaran yang mengatakan Yesus tidak disalibkan. Ada pengajaran yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ada pengajaran yang mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Sehingga pengajaran-pengajaran itu kita bisa temukan, kita bisa dapatkan di dalam media sosial. Nah, untuk itu tanggung jawab hamba Tuhan itu tidak mudah. Makanya sebagai jemaat Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk berdoa juga untuk aku. Nah, bukan hanya untuk Paulus kita berdoa. Yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita semua orang percaya berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota, di desa, dan terlebih lagi di hari-hari ini, supaya biarlah Tuhan memperlengkapi umatnya melalui hamba-hambanya, dan melalui hamba-hamba Tuhan dapat mempersiapkan jemaat Tuhan untuk menyambut dan menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak akan lama lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus saling mendoakan? Yang pertama, supaya umat Tuhan tetap beriman kepada Kristus. Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau kita tidak mendoakan anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan bisa goyah imannya. Nah, untuk itu sangat penting dukungan doa kita semua. Saling mendoakan supaya apapun yang terjadi, situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini adalah zaman yang sukar dan sulit. Ada banyak tantangan yang sedang kita hadapi dan kita alami. Nah, kita perlu saling mendoakan supaya kita tetap kuat dan dapat melewati situasi ini, dapat melewati masa-masa ini. Kita juga perlu berdoa untuk umat Tuhan tetap memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Karena orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ketika dia berdoa, maka Tuhan pasti mendengar dan menjawab doanya. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Selanjutnya dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu minta pimpinan dan tuntunan Tuhan untuk menyertai kita dan menyertai semua orang percaya. Dengan demikian, maka tidak ada satupun yang akan gugur imannya. Semua akan menjadi tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Yang kedua, mengapa kita harus saling mendoakan? Supaya umat Tuhan percaya dan yakin bahwa Tuhan Maha Kasih. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus saling mendoakan? Karena supaya di saat-saat orang percaya ada dalam situasi yang sukar dan sulit, tetap percaya kepada Tuhan, tetap memiliki iman, tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-20, dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, bagian kita adalah berdoa, dan bagian Tuhan, Dia yang akan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong setiap kita. Untuk itu, hari ini mari kita mau belajar untuk mengambil keputusan. Terus berdoa buat umat Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, dan buat semua orang percaya untuk tetap tekun, setia beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Kita akan melihat bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Anaknya saja diberikan. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau anaknya saja diberikan untuk kita, apalagi hanya kebutuhan makan, minum, dan pakai. Jadi saudara tidak boleh meninggalkan Tuhan hanya karena saudara merasa Tuhan belum menjawab doa saudara, atau Tuhan tidak menolong saudara. Saudara harus tetap setia, tetap tekun di dalam berdoa. Kita akan melihat contoh atau bukti bagaimana di dalam Alkitab ada 3 orang bersaudara, Lazarus, Maria, dan Marta. Mereka ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Lalu dikatakan Lazarus sakit, dan Maria dan Marta menyuruh utusan untuk menjemput Yesus. Mereka mengundang Yesus untuk datang mendoakan dan menyembuhkan Lazarus. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Maria dan Marta? Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan 4 hari. Maria dan Marta susah, sedih, dan menangis. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus pun menangis. Dia menangis ketika dia melihat Maria dan Marta susah. Saya percaya hari ini juga Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Dia melihat dan memperhatikan saudara. Dia tahu kesusahan, kesulitan yang saudara hadapi dan saudara alami hari-hari ini. Dan Yesus bertanya kepada mereka, di mana kamu membaringkan dia? Mereka membawa Yesus ke kuburan Lazarus dalam Yohanes 11 ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berdoa. Dia menengadah ke atas. Dia memandang Bapanya yang di surga.
Dia berkata, Bapa, Engkau yang mengutus aku. Dan dia memohon kepada Bapa, memohon kepada Tuhannya untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya, menyatakan kasihnya dan pertolongannya. Setelah dia berdoa, maka Yesus hanya berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan dikatakan orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan menolong setiap kita selalu tepat pada waktunya. Untuk itu, biarlah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saling mendoakan. Siapa yang harus kita doakan? Orang-orang kudus, orang-orang percaya. Yang kedua, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan. Pemimpin-pemimpin kita. Dan yang berikut, mengapa kita harus saling mendoakan? Supaya umat Tuhan tetap beriman kepada Kristus. Dan yang kedua, supaya umat Tuhan percaya dan yakin bahwa Tuhan Maha Kasih. Contohnya, kalau Tuhan mengasihi Maria dan Marta, Lazarus dibangkitkan, maka saya percaya hari ini Tuhan juga mau menolong saudara dan saya. Demikian firman Tuhan yang saya dapat bagikan untuk kita sekalian hari ini. Dan mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biarkan musik tetap mengiringi kita. Dan mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Meteraikan firman Tuhan di dalam loh hati kami, ya Tuhan. Roh Kudus terus berbicara dan selalu mengingatkan kami akan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Roh Kudus membantu kami untuk kami belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, saling mendoakan, karena kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya.
Hari ini hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan semua hamba-hamba Tuhan di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, Engkau Allah Immanuel menyertai, menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati umat-Mu dalam rumah tangganya, usaha bisnis, pekerjaan, dan juga pelayanan kami. Tuhan memberkati dan menjadikan berhasil ya Tuhan. Masa depan kami, masa depan anak-anak kami, masa depan gereja Tuhan, dan pekerjaan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menyertai hamba-hamba-Mu dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda mujizat. Tuhan juga membuka rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan, berikan ketabahan, supaya di hari-hari dan di masa-masa yang sukar dan sulit ini, iman kami tetap di dalam Kristus, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan Maha Kasih, Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan akan menolong setiap kami tepat pada waktunya. Ketika kami berdoa dan berseru, meminta kepada Tuhan, kami pasti menerima apa yang kami doakan. Dan kami pasti mendapatkan apa yang kami cari dan apa yang kami percayai. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu, dari pusat sampai daerah, supaya diberikan hikmat dalam memimpin bangsa ini. Dan juga kami mohon Tuhan, kiranya Engkau meluputkan kami semua dari malapetaka, bahaya, kecelakaan. Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit, penyakit sampar, penyakit menular, virus, bakteri, kuman yang membuat orang sakit. Dijauhkan dari kemah kami, tidak akan mencapai tubuh kami di dalam nama Yesus. Biarlah semua orang percaya ada di dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang sanggup dan mampu untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan atau kami pikirkan. Karena Engkau memiliki kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang besar, kuasa yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih, kami selalu aman di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian saudara-saudara, ibadah kita telah selesai, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di dalam ibadah offline yang diadakan di gereja setiap minggu jam 7 pagi, jam 9 dan jam 4 sore. Dan jika Bapak Ibu diberkati melalui pelayanan ini dan ingin untuk menjadi berkat, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkan berkat Tuhan melalui rekening gereja yang ada di dalam Warta Jemaat. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.